Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari sebelum membaca firman Tuhan kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, terima kasih kami boleh merasakan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau beri kami hati seorang murid yang mau menerima pengajaran, bimbingan, dan teguran dari Engkau. Tolong kami untuk memahami firman-Mu dan kehendak-Mu dalam diri setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nats firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16-17 yang berjudul Injil itu kekuatan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dari kedua ayat tersebut dapat kita pelajari bahwa Injil itu kekuatan Allah dan di dalamnya nyata atau tersingkap kebenaran Allah. Kita umat Kristen jadi Kristen karena percaya Injil, dan kita memiliki amanat agung, yaitu untuk memberitakan Injil. Tanpa Injil, apakah ada orang Kristen di dunia ini? Oleh sebab itu, bagi orang Kristen, Injil ini hal yang pokok. Injil memberi kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus. Percaya Injil berarti percaya bahwa Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, itu lahir ke dunia, menderita, disalib, mati, kemudian bangkit dari kematian, dan naik ke surga, yaitu sesuai dengan segala yang dinyatakan di dalam Injil. Kenapa Injil disebut kekuatan Allah? Bukankah Tuhan Yesus kelihatan tidak berdaya pada saat dia dihakimi, dihina, ditampar, diludahi, disalib? Kekuatan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita melalui semua kesaksian Injil itu? Jawabannya adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan itulah kekuatan Allah. Kita umat manusia, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Kita lemah, tidak berdaya. Daging ini tidak kuasa menahan godaan dosa. Dari pagi bangun tidur sampai malam kembali ke ranjang. Berapa banyak dari pikiran kita dan perkataan kita yang harus dipertobatkan. Orang melihat apa yang kelihatan dari luar, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Hanya di dalam Kristus yang disaksikan oleh Injil itu sajalah kita beroleh keselamatan. Sesuai yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil selain adalah kekuatan Allah, di dalamnya juga dinyatakan kebenaran Allah. Apakah kebenaran itu? Kita tahu bahwa orang berdosa harus dihukum, karena upah dosa adalah maut. Dan kita semua ini adalah orang-orang berdosa, maka kita patut untuk dihukum. Tapi ternyata kita sudah diselamatkan, dan jika sudah diselamatkan itu berarti juga tidak lagi dihukum. Jadi di mana kalau begitu kebenaran dan keadilan Allah? Kalau orang berdosa tidak dihukum, mau jadi seperti apa dunia ini? Tapi justru inilah kebenaran Injil, yaitu bahwa hukuman yang seharusnya kita tanggung itu ditimpakan atas diri Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Jadi hukuman atas dosa itu bukan dihapuskan begitu saja, tapi dialihkan
ditanggungkan atas diri Tuhan Yesus. Meresponi firman Tuhan hari ini, kita bisa membuat tekad untuk tidak lagi berbuat dosa. Jangan menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Kalau sudah bertobat dari suatu dosa yang pernah kita perbuat, janganlah kita mengulanginya terus, seolah-olah hukuman itu bisa dihapuskan begitu saja. Kita sudah tahu bahwa semua itu harus dibayar dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, keselamatan jangan disia-siakan, tapi biarlah kita menjadi murid Kristus yang sejati, supaya sesama kita dapat mengalami kekuatan dan kebenaran Allah melalui diri kita. Amin. Sampai di sini renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah boleh kami pelajari. Tuhan, tolong kami untuk menyadari kekuatan dan kebenaran di dalam Injil. Ajar kami agar lebih sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus yang sejati. Tidak lagi setengah hati, tapi sepenuh hati di dalam mengikut Tuhan Yesus. Tolong kami agar tidak malu akan Injil, tetapi boleh mengabarkannya kepada sesama kami, oleh karena kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka juga beroleh keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.